Hidup Jakarta lu. Oh, hidup Jakarta Dan lu. selalu Sukses selalu Jakarta lu. bukannya selalu maju, selalu mendukung masyarakat. Hari Rabu, tanggal 13 April 2022, sahabat Jakarta Lu berniat baik menyampaikan pencairan bansos BPNT setelah pencairan tahapan pertama, kini yang kedua kembali dicairkan di Aula Kelurahan Baru Tengah. Perlu diketahui bahwa pencairan bansos BPNT yang kedua ini diwarnai persepsi dugaan masyarakat jangan merasa bisa tapi bisalah merasakan betapa sakitnya pernah menerima pencairan bansos BPNT lalu kemudiannya tidak menerima. Sahabat Jakarta Lu, saya hanya bisa menyampaikan Anda yang menilai. Suasana penyaluran bantuan pangan non-tunai bansos BPNT di Kelurahan Baru Tengah, Balikpapan Barat mengalami perubahan yang menimbulkan dugaan aji mumpun. Kami warga bukan aji mumpun sehingga kami tidak mendapat tiket pencairan. Kami hanya bisa diam dan menonton. Saat ini yang menerima pencairan tahapan pertama, tahapan kedua, dia pula yang menerimanya. Senang menerima bukan berarti bebas bebang satu saat bila ada pemeriksaan. Saya hanya bisa menyampaikan Anda yang menilai. Di tengah pencairan bansos BPNT di Kelurahan Baru Tengah, Rabu tanggal 13 April 2022, Dewan Pengurus PKB Misto, ia juga selaku Ketua RT angkat bicara, mengakui menemukan masalah penyaluran bansos yang tidak merata. Dia menemukan banyak warga di wilayah Kelurahan Baru Tengah memerlukan penjelasan dari petugas yang berkaitan karena ada beberapa warga telah memiliki kartu kesejahteraan keluarga KKS sebelumnya mendapatkan bansos reguler seperti PKH atau program sembako BPNT. Ironisnya tidak mendapat undangan, bantuannya tidak ada lagi. Ini patut dibenahi oleh petugas yang bersangkutan. Menurutnya, berikut tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili ketua RT serta warga di lingkungan. Ya, saya cuma ingin bertanya kepada bagian terkait aparat yang bertugas untuk menangani bantuan BLT, terutama yang sudah dilakukan subsidi minyak goreng yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Nah, kenyataannya di lapangan banyak masyarakat yang sebagian menerima, sebagian tidak menerima. Nah, saya berharap dengan fakta di lapangan seperti ini dari pihak terkait ya harus menyeleksi dulu lah sebelum dilontorkannya persoalan ini atau dana ini, karena itu berkaitan dengan ketua-ketua RT yang ada di kelurahan-kelurahan terutama di Balikpapan Barat. Karena menyangkut hal ini, ketua RT itu jadi beban lah sebagai penanggung jawab di masyarakatnya atau di lingkungannya. Mungkin itu yang saya harapkan untuk dinas terkait, terutama pendamping-pendamping sekiranya bisa mengecek kembali proses sebelum digelontorkannya dana terkait bantuan pemerintah BLT minyak goreng ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jakarta Lu berusaha mencoba mempertanyakan kepada Sugen Widodo selaku pendamping PKH sebagai berikut. Izin Pak Sugen, langsung saja, saat ini warga banyak kecewa Pak Sugen, kecewa berat, khususnya yang biasanya menerima, kali ini tidak dapat undangan. Untuk mengatasi kekecewaan warga, apa yang mau disampaikan Pak Sugen? Izin tanggapannya Pak. Baik, terima kasih Pak Usman. Terkait data, ya, terutamanya data PKH yang saat ini muncul ya,
kenapa warga banyak menanyakan kok tidak dapat, terus nggak ada muncul lagi namanya. Nah, itu disebabkan beberapa faktor. Pertama adalah data di DTKS belum padan dengan data di Capil, Pak. Biasanya perbedaan terletak pada nama, terus alamat beda, dan kemudian ada juga yang beda di buku rekening dan KTP. Nah, itulah yang menjadi kenapa KPN PKH saat ini tidak masuk dalam SP2D tahun 2022. Dan kebanyakan yang muncul di SP2D 2022 ini adalah kategori lansia di usia 60 tahun yang sudah masuk dalam DTKS. Jadi harapannya warga masyarakat ini memahami secara seksama apabila ada perbedaan data, terutamanya data kependudukan, baik itu anggota keluarganya bertambah maupun berkurang, misalkan meninggal ataupun bayi baru lahir, nah itu segera diupdate katanya. Setelah diupdate, Bapak Ibu bisa melakukan registrasi ulang atau mengupdate data di puskesmas kelurahan. Itu langkahnya Bapak Ibu, di BPS dan bukan di Dinas Sosial, Pak, tapi di data DTKS, Pak. Data DTKS itu adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, itu adalah data seluruh masyarakat yang berpeluang menerima bansos. Nah, itulah yang harus diperbaiki, Pak, dan dipadankan dengan data catatan sipil. Apabila tidak ada, maksud saya tidak padan, dipastikan tidak akan dapat. Apabila sudah terdata di DTKS, maka warga ini berpeluang untuk mendapatkan bansos. Pada intinya di situ. Maka dari itu warga masyarakat saling membantu, memudahkan petugas juga untuk memperbaiki data kependudukannya. Ayo kita sama-sama tertib administrasi kependudukan. Itu intinya, Pak. Sebetulnya kata pilih kasih tidak ada ya. Mau baik dari RT pilih kasih ke warga atau lurahnya, itu tidak ada. Yang ada adalah kuota penerima PKH di Indonesia saat ini adalah 10 juta KPM. Maka yang belum masuk menjadi daftar waiting list atau daftar tunggu. Nah, itu yang seperti saya bilang di awal tadi, itu akan berpeluang. Yang penting data warga ini sudah masuk dalam DTKS dan padan dengan catatan sipil. Itu kuncinya. Itu bagus. Sahabat Jakarta Lu, saya hanya bisa menyampaikan Anda yang menilai. Lain Sugeng, lain Camat Balikpapan Barat Arif Fadillah mengatakan penyaluran bansos BPNT hari ini berjalan lancar. Dikatakannya setiap keluarga penerima manfaat KPM menerima secara tunai bantuannya dengan tujuan agar bisa membelanjakan dimanapun dan memilih komoditas yang diperlukan. Ya, pada hari ini di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat dilaksanakan pembagian bantuan yaitu BLT minyak goreng dan BPS tahap 2 ya. Nah, pada hari ini dilakukan pembagian di Kelurahan Baru Kemas ya, itu untuk sejumlah 700-an penerima. Kemudian juga ada di Baru Ulu. Nah, Baru Ulu ini sekitar 900-an yang penerima bantuan ya. Dan alhamdulillah tadi dilaksanakan dari pagi sampai ini siang masih tetap berlangsung, dan alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Ya, mudah-mudahan bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita, keluarga penerima manfaat dari demikian, terima kasih. Disinggung soal penggiringan belanja bagi yang menerima, selengkapnya sebagai berikut. Pak Camat mohon izin, ada dugaan penggiringan belanja bagi yang sudah menerima. Tanggapan Pak Camat bagaimana kira-kira, Pak? Sampai sekarang kita tidak ada menerima arahan seperti itu ya. Jadi bantuan disampaikan kepada keluarga penerima manfaat
dirawat dan untuk di apa pelaksanaannya ya diserahkan kepada keluarga penerima. Sementara itu, Fahrudi, petugas PT Pos Indonesia Balikpapan, usai menuntaskan tugasnya bersama jajarannya mengatakan sebagai berikut. Baik, terima kasih. Kami sampaikan bahwa pada hari ini tanggal 13 April bertempat di Aula Kelurahan Baru Tengah, kami dari tim kantor pos Balikpapan telah mendistribusikan BLT minyak goreng dan BPS kepada warga Kelurahan Baru Tengah. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya yang baik selama ini dengan pihak Kelurahan Baru Tengah dan pihak LPM, para ketua RT di Kelurahan Baru Tengah. Semoga kegiatan ini atau kerjasama terus berlanjut. Kami sampaikan bahwa pembagian pada hari ini adalah nilainya 500.000 yang terdiri dari BLT minyak goreng sebesar 300.000 dan BPS sebesar 200.000. BLT minyak goreng itu adalah 100.000 per bulan dimulai dari April, Mei, Juni, dibayar sekaligus bulan April. Sementara BPS itu yang dibayarkan adalah BPS yang bulan Mei sebesar Rp200.000. Jadi total yang diterima oleh penerima sebesar Rp500.000. Kami berharap para penerima bisa memanfaatkan bantuan dari pemerintah. Semoga dapat bermanfaat, apalagi dalam rangka bulan puasa dan menyambut Lebaran. Mungkin itu aja, Bang. Hari Rabu tanggal 13 April 2022 dari Aula Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, bersama sahabat Jakatalu Usman JK mengabarkan. Terima kasih Pak Usman. Terkait data, ya, terutamanya data PKH yang saat ini muncul ya,